Pria itu tidak pernah berpikir. Babi di depan ini sangat kuat. Entah memotong kepala babi itu atau menghancurkan jantungnya. Babi dapat beregenerasi tanpa batas dari bagian manapun. Tidak hanya tidak bisa membunuh lawan, tetapi setiap kali beregenerasi, ia akan semakin kuat. Namun yang lebih mengejutkan adalah, babi tingkat SSS ini, ternyata bukan makhluk sintetis yang dibuat oleh paus. Hanya dalam sekejap, serangan kepala babi. Rambut hijau yang terpukul terbang pun terdiam. Setiap kali ia yang dipukul dengan begitu parah. Melihat babi bersiap untuk menyerang lagi, para pendeta tidak ragu-ragu untuk mencegahnya. Namun sebelum mati, rambut hijau penasaran bertanya pada babi, "Kenapa kamu begitu membenci manusia?" Begitu kata-kata itu keluar, babi yang awalnya dipenuhi niat membunuh kembali menjadi seperti semula. Pendeta yang berkeringat dingin segera menyatakan, terhadap kata-kata orang yang kebingungan, memberikan bimbingan adalah tanggung jawab mereka. Babi langsung terpicu semangat kompetisi mendengar kata-kata itu. Ingin melihat bagaimana pendeta akan membimbingnya. 2,5 tahun yang lalu ia diciptakan oleh seorang alkemis. Awalnya dibuat untuk menyelamatkan dunia dari penderitaan kelaparan. Karena babi bisa beregenerasi tidak peduli berapa kali dia dipotong. Awalnya, babi sangat menolak manusia yang memakan dagingnya. Namun, setelah mengetahui tubuhnya bisa membawa berkah bagi manusia, ia merasa sangat senang. Menantikan rasa yang akan dicoba oleh dokter. Namun tak pernah terduga. Dokter mengunyah satu suap lalu memuntahkannya dengan jijik. Dia juga mengatakan itu sama sekali bukan makanan untuk manusia. Marah, babi membakar laboratorium dan pergi dari rumah. Memaksa manusia untuk memakan dagingnya. Namun, sampai setelah orang terus-menerus makan dan muntah 100 kali. Desas-desus tentang babi yang menyeramkan mulai menyebar ke seluruh penjuru jalan. Babi akhirnya menyadari bahwa dirinya memang sangat tidak enak. Melihat poster dengan hati yang sangat sedih. Siapa yang bisa mengerti dirinya yang lahir sebagai makanan? Namun, dia adalah makanan yang sangat tidak enak sampai lalat pun enggan menyentuhnya. Ketika dalam keputusasaan, dia bertemu dengan Paus Gidan. Mengenai kaki babi yang tidak disukai oleh semua orang. Setelah memakannya, Gidan tak henti-hentinya mengagumi. Sangat luar biasa. Hatiku bergetar. Gidan seketika sadar seberapa kuat babi yang dapat beregenerasi tak terbatas. Maka ia menipu babi kecil dengan mengatakan bahwa dagingnya memiliki rasa yang aneh. Menghancurkan tujuan awalnya diciptakan. Mencuci otak babi yang memiliki garis keturunan monster yang kuat. Manusia yang menganggapnya sebagai ternak harus dihadapi dengannya untuk membalas dendam. Pada akhirnya, di bawah rayuan maut Gidan, babi semakin marah mendengar. Memutuskan untuk membalas orang-orang yang mengejeknya sebagai makanan yang tidak enak. Rambut hijau terdiam selama setengah menit setelah mendengar itu. Dulu, mereka yang membunuh di guild harus berjuang setiap hari. Mereka sering berkeliaran di hutan mencari makanan. Demi menyambung hidup, mereka selalu mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Jika saat itu bisa bertemu dengan babi, aku pasti akan memelukmu erat-erat dan tidak akan melepaskanmu. Berdebar. Jangan bilang omong kosong. Kamu sama sekali tidak tahu betapa tidak enaknya aku. Sampai bisa berkata seperti itu. Aku pasti akan menunjukkan kepadamu. Yang dicintai oleh seluruh dunia. Hidangan daging babi. Rambut hijau berpikir, jika cara fisik tidak bisa mengalahkan babi, maka akan membuatnya menjadi hidangan yang lezat. Dengan begitu, babi bisa kembali ke jalan yang benar. Pendeta melihat daging babi yang memancarkan aura ungu. Memikirkan untuk mencicipinya nanti, dia merasa sangat takut. Sementara itu, babi ingin melihat lelucon dari rambut hijau. Perlu diketahui bahwa dagingnya lebih keras dari besi. Namun babi sama sekali tidak menyangka. Rambut hijau hanya mengelusnya dengan lembut beberapa kali. Daging babi tiba-tiba menjadi sangat lembut seolah malu. Aroma amis yang awalnya sangat menyedihkan. Pernah ada seorang koki yang melakukan penghilangan bau amis. Karena terlalu banyak impar, seluruh restoran pun hancur. Namun, setelah digoreng dengan hati-hati oleh rambut hijau, bahkan latar belakang tampak pudar di hadapannya. Pendeta yang sebelumnya sangat mengejek, sekarang tidak dapat menahan air mata. Hanya terlihat babi juga menyatakan, jika pendeta memakan satu gigitan dan tidak memuntahkannya, maka dia akan mempertimbangkan kembali untuk membalas dendam pada manusia. Hanya karena apapun yang dibuat terlihat sangat baik. Dengan lapisan tepung yang tebal, bau amis tidak bisa tertutup. Ketika saat memakannya, aroma amis akan langsung menyerang indera perasa mereka. Ayo menggigitnya. Ayo lakukan. Mulut ini tidak bisa berhenti. Betapa menyenangkannya perasaan ini. Sebagai pendeta, kami tidak bisa menahan dorongan untuk menghancurkan. Dan kami, para pendeta nakal, hanya bisa melompat masuk, tenggelam dalam saus daging yang terus muncul. Rasa gurih. Dalam sisa rasa. Enak. Babi melihat kedua orang itu dengan tidak percaya. Penasaran apa yang sebenarnya dilakukan rambut hijau. Ternyata sebelum mengolah babi, rambut hijau menggunakan sihir suci pemurnian cahaya.
Tidak hanya membuat babi yang keras menjadi kenyal, tapi juga bisa menghilangkan kotoran dalam daging dengan sempurna. Tapi ini juga membuatnya mengerti. Babi sebenarnya adalah orang baik, merasakan banyak keputusasaan untuk bisa hidup sebagai manusia, yang kemudian menimbulkan kejahatan. Kini kejahatan itu telah saya purifikasi dengan cahaya. Mulai sekarang bisa hidup sesuka hati. Orang-orang yang berlindung tertarik dengan aroma tersebut. Setiap orang yang sudah mencicipinya pasti tersenyum dan memuji tanpa henti. Adegan ini adalah impian babi sejak lama. Terima kasih atas sambutannya. Harus membawa itu untuk dibagikan kepada orang-orang di tempat berlindung. Pendeta langsung terpikir untuk mengadopsi babi saat melihat keadaan itu. Berhayal dapat memanfaatkan babi untuk mengurangi kelaparan di dunia, dan bisa menarik banyak pengikut untuk bergabung. Namun, dalam 2 detik, impian itu hancur. Babi meminta rambut hijau untuk melakukan pemurnian padanya. Ia menduga kemampuan generasi dipicu oleh kemarahan dan kebencian. Meskipun mungkin akan kembali menjadi babi biasa, daging yang sudah dipotong mungkin akan hilang. Namun, ia tetap ingin menyisakan bagian terlezat untuk rambut hijau. Sejak awal, babi selalu ingin hidup untuk manusia. Meskipun di masa depan tidak dapat menyelamatkan dunia dari penderitaan kelaparan. Tetapi jika bisa memenuhi perut satu-satunya orang yang memahami dirinya. Saya. Benar, kita sudah berjanji. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tega untuk makan? Makanan penting, nomor 6 tak terbatas, telah menjadi teman. Sementara itu, Anna dan Hilfa terlibat dalam pertarungan sengit. Tetapi semakin bertarung, Anna semakin merasa terkejut. Padahal Hilfa memegang lilin biasa. Senjata cahaya seharusnya tidak bisa diputuskan. Namun anehnya, ketika dipegang olehnya, menjadi tidak bisa diputuskan. Tanpa disadari, Hilfa juga merasa terkejut. Anna yang dijuluki Ratu Bulan. Meskipun dia adalah seorang pendeta, namun keterampilan pedangnya setara dengan miliknya. Anna merasa sedikit penasaran. Mengapa Hilfa setelah menjadi petualang teratas, beralih menjadi seorang pelayan? Karena saya bertemu dengannya. Dia adalah takdir saya. Mendapatkan jawaban yang sangat tak terduga. Sepertinya kita semua tidak boleh kalah. Untuk tuan masing-masing. Senjata cahaya, sinar bulan kabur. Kabut berwarna pelangi. Perjalanan malam putih. Penyebaran tanpa pengurangan. Raksasa dengan halo cahaya pelangi di atas kepalanya. Hilfa awalnya mengira itu adalah bayangan yang diciptakan dengan memanfaatkan cahaya dan bayangan. Namun, serangan itu mengejutkannya. Kabut di sekitar, termasuk raksasa, tampaknya semua terbuat dari senjata cahaya. Dan serangan yang intens memaksa Hilfa hanya bisa bertahan. Tujuan musuh adalah menunggu stamina dan senjata mereka habis. Namun jika dilihat dari sudut yang berbeda, ketika Anna berpikir dia sudah pasti menang dan muncul. Kemenangan dan kekalahan keduanya ditentukan pada momen itu. Begitu kata-katanya terucap, kandang lilin di tangan Hilfa perlahan hancur. Anna yang merasa telah menangkap peluang, tiba-tiba maju untuk memberikan serangan mematikan. Bulan serigala penjaga. Sapi bicara. Anna sedikit tidak mengerti. Mengapa Hilfa tidak membunuh dirinya sendiri? Bahkan sebelumnya sudah membuat senjata cahaya tumpul. Dan tidak pernah ada informasi bahwa kamu akan menggunakan sihir suci. Tanpa diketahui, tokoh utama sudah mengukir teknik senjata cahaya di dalam bola. Asal memasukkan kekuatan sihir, bisa menciptakan senjata cahaya. Karena menurut peraturan gereja, senjata Hilfa sangat mungkin akan diambil. Jadi, dibuat dan diberikan untuk dirinya sendiri sebagai perlindungan. Sungguh tuan yang pintar, tampan, dan lucu. Hanya saja kadang saat menghukum kesalahannya, dia juga bermuka masam. Anna merasa sedikit iri dengan hubungan mereka. Meskipun dia adalah pengikut Gidan, tapi tidak pernah berani mengkritik orang itu. Tapi sebenarnya bisa sedikit menebak. Tuan selalu berharap ada seseorang yang bisa menghentikannya. Sayangnya suaranya tidak bisa sampai ke dalam hatinya. Seperti malam hujan. Jurang dingin yang bahkan bintang pun tidak terlihat. Aku hanya seorang pelayan. Tidak memiliki kekuatan untuk menghukum kejahatan kalian. Harapanku bisa disampaikan kepadanya. Dalam pertarungan ini, setidaknya, suara seseorang dapat disampaikan ke dalam hati tuanmu. Di atas adalah isi episode terbaru Pangeran ke-7. Selanjutnya akan ditambahkan beberapa analisis detail dalam manga selanjutnya.
Saat Rambut Merah dan Pendeta bekerja sama melawan naga iblis level SS. Namun secara tidak terduga mengetahui identitas aslinya. Di dalam hati menginjak tanah. Ternyata pada awalnya naga iblis adalah tunggangan Jim, dewa iblis musim pertama. Namun setelah Jim menguasai sihir teleportasi, dia yang tidak berharga pun ditinggalkan. Akhirnya diselamatkan oleh Gidan yang kebetulan lewat dan diubah menjadi makhluk sintetis. Pada saat yang sama, di episode ini Gidan menemukan kelemahan untuk melawan protagonis. Menganggap bahwa cahaya senjata sihir anti suci yang dia buat, dapat dengan mudah mengalahkan tokoh utama.